Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keberadaan misterius. Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya berharap tuan tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." "Melindungi Anda selama 1 tahun?" Tian Huo Zunze tertegun saat mendengar ini. Senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya menjadi pengawal selama 1 tahun? Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan begitu saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu setahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan tuan tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Mister berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk mempekerjakan tuan tua selama 1 tahun, bukan? Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperbaiki semangat saya. Dengan kekuatan semangat saya saat ini, saya tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun." Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Pak Tua, Anda bisa yakin. Ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun jiwamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, bahan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit untuk ditemukan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Mudah-mudahan, aku yang dulu tidak salah. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Flame Heart Flame ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah Flame Heart Valen memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat menyebar dengan tenang. Menjadi sangat akrab dengan api hati yang jatuh, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, Aku yang kecil akan bersikap tidak hormat dan menerima hal ini." Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya setelah berbicara. "TL, tidak sopan mengambil sesuatu terutama ketika dia belum mendapatkannya." Tian Huo Zunze tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia mendesah, "Tolong ambil juga tulang-tulang saya ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang seorang elit Douzun." Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tian Huo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki manusia kadal. Namun, Xiao Yan, yang pernah menderita kerugian sekali, tahu bahwa sosok orang ini sangat sulit untuk dirasakan di magma. Dia mungkin akhirnya menemukan jejaknya saat dia keluar.
Saat ini, Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tian Huo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa bersaing dengan Do Uzun. Jika Xiao Yan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat peka terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, jumlahnya banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak. Pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku tersebut. Pada saat itu, semuanya akan menjadi masalah. Tian Huo Zunze mengingatkan di samping. Saat ini, dia perlu mengandalkan Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak hanya melihatnya dihancurkan oleh orang-orang ular itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini menagih suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tertinggal dari air dan akhirnya mati secara otomatis. Tian Huo Zunze berbicara dengan lemah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir, usaya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada di bawah. Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini. Ini karena ia melihat wajah Tian Huo Zunze di sampingnya ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tian Huo Zunze membuka mulutnya saat kengerian melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang telah menjadi Do Uzun, mengungkapkan ekspresi seperti itu? Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini. Lama kemudian, suara terengah-engah Tian Huo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menasihati kamu untuk tidak menjadi penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya bisa secara samar-samar merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tian Huo Zunze menghirup napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius Tian Huo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada eksistensi kelas Do Usheng di dunia magma di bawah yang dapat menyebabkan seorang elit Do Uzun menjadi setakut ini? Saya dapat secara samar-samar merasakannya hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika itu waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, terkadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tian Huo Zunze perlahan menambahkan. Xiaoyan menyi ke Keringat Dungeon. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di hatinya. Tidak hanya mampu menciptakan dua api jantung yang jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit Do Uzun di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasa terlalu tertekan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan douki saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Anda bisa menunggu sampai Anda aman sebelum berlatih, teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian tembakan ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Tian Huo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiaoyan menggenggak. Setelah pertempuran besar sebelumnya, douki di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika jantungnya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul.
Manik-manik ini telah diperoleh dari bagian dalam orang-orang kadal api itu. Manik api? Tian Huo Zunze terkejut saat melihat manik merah di tangan Xiaoyan. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak disangka bahwa kamu dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh manusia kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan keras. Kemungkinan besar ada risiko yang cukup besar dalam mengonsumsinya. Xiaoyan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Karena memiliki dua jenis, api surgawi, Xiaoyan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk memurnikan dan menelannya. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiaoyan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiaoyan juga menjadi merah menyala saat ini. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya saat melihat Xiaoyan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku lupa bahwa kamu memiliki api surgawi." Mata Tian Huo Zunze berhenti di tubuh Xiaoyan. Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, ini tidak terduga, diriku yang dulu telah selamat untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku. Hal yang ditelan Xiaoyan adalah manik api, dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih sebelum benar-benar memurnikan manik api. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan douqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya berhasil mencapai bintang Dou Huang bintang 6. Namun, aku harus cepat meninggalkan tempat ini sekarang. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap diisi dengan douqi. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisi saya saat ini, saya tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Tian Huo Zunze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan melihat Xiaoyan berdiri. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya bersuka cita karena tidak sembrono karena kepalanya sudah pusing melihat untung. Tian Huo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tian Huo Zunze memindahkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiaoyan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiaoyan perlahan terbelah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Xiaoyan melangkah maju. Tubuhnya menjelma menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya terbelah, Xiaoyan dan Tian Huo Zunze tidak menemukan bahwa pilar cahaya selebar beberapa kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah-merah. Itu terbuka dan tertutup, tampak seperti sepasang mata. Sosok Xiaoyan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang tadinya berada di lengan bajunya, bergetar dan giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan sedikit kehangatan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap batu giok kuno itu. Badai muncul di dalam hatinya. Ini karena giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao. Jaek Du Kuno Tuoshi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.